Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran Sirah Nabawiyah tentang tema masa kenabian Muhammad SAW. Anak sekalian, pembahasan kali ini yaitu adalah dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan secara terang-terangan. Pada saat itu, Rasulullah SAW masih merahasiakan keberadaan ajaran Islam. Setelah kondisi itu berjalan 3 tahun, maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar melakukan dakwah Islam secara terang-terangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang berolok-olokan kamu. Itu juga dalam surat Al-Hijr ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul inni ana nadhir mubin. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Itu juga firman Allah dalam surat As-Su'ara ayat 214 sampai dengan 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin wa hafidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Anu sekalian, maka ketika itu Rasulullah keluar menuju Bukit Sofa. Setelah sampai di atasnya, beliau memanggil dengan suara lantang, "Ya Sobaha!" Seruan yang biasa dikumandangkan manakala ada musuh yang ingin menyerang suatu wilayah atau suku secara licik. Mendengar seruan itu, orang-orang Quraisy bergegas memenuhi seruan itu dan berkumpul di tempat sumber suara itu. Mereka yang kebetulan berhalangan mengutus orang lain sebagai wakilnya. Maka tatkala mereka sudah berkumpul, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab, percayakah kalian jika aku beritahu bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang ingin menyerang kalian?" Orang-orang Arab adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan hal-hal yang nyata dan bukan hanya sekedar kata-kata. Mereka terbiasa dengan bukti dan bukan hanya sekadar janji. Dan selama ini mereka telah mengetahui bahwa orang yang berada di hadapan ini adalah orang yang jujur, dapat dipercaya, dan selalu membimbing pada kebaikan. Saat ini mereka menyadari bahwa Muhammad SAW berdiri di tempat yang memungkinkannya melihat apa yang ada di balik bukit, sedangkan mereka tidak bisa karena terhalang oleh bukit tersebut. Maka kecerdasan kejujuran mereka mendorong mereka untuk mengiyakan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Mereka serentak berkata, "Ya, kami percaya." Setelah itu Rasulullah berkata, "Karena itu aku memperingatkan kalian semua bahwa jika kalian tetap dalam perbuatan kalian, maka kalian akan mendapatkan siksa yang amat pedih." Maka mereka pun terdiam. Hanya Abu Lahab lah yang langsung mengumpat, "Kecelakaan bagi kamu sepanjang masa. Hanya untuk inikah kamu mengundang kami?" Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan yaitu bagaimana permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah secara terang-terangan dan menjelaskan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan Allah, kaumnya tidak menjauhinya dan tidak menyatakan penolakan mereka. Hingga ketika Rasulullah SAW menyebut-nyebut keburukan Tuhan mereka, maka mereka mulai menunjukkan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib yang selalu berdiri membela keponakannya, ia membela Rasulullah SAW dari segala gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Setelah keadaan seperti ini berjalan beberapa waktu,
beberapa orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib seraya berkata, "Keponakanmu ini sungguh telah menjelek-jelekan Tuhan kita, mencela agama kita, membodohkan angan-angan kita, menyalahkan nenek moyang kita. Jika kamu tidak menjauhkan dia dari kami, maka janganlah kamu menghalangi kami jika kami mengambil tindakan. Sungguh agamamu itu seperti yang kami anut." Maka dengan halus Abu Thalib menjawabnya, hingga mereka pun mau beranjak pergi. Anakku sekalian, orang-orang Quraisy sangat disibukkan oleh upaya dakwah Rasulullah SAW. Mereka saling mendorong untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ketika permintaan pertama kaum Quraisy kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW tidak berhasil, akhirnya sejumlah orang dari kaum kafir Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib seraya berkata, "Wahai Abu Thalib, kami menghormatimu. Kami telah mengharapkanmu untuk menghentikan keponakanmu. Akan tetapi kamu tidak melakukannya. Sungguh kesabaran kami telah habis. Kami tidak bisa mendengar terus-menerus Tuhan-Tuhan, nenek moyang, dan angan kami dicerca. Jika tidak, maka kami akan memerangimu dan Muhammad hingga salah satu pihak menemui kekalahan." Abu Thalib benar-benar merasa berat jika harus berpisah dengan kaumnya dan dimusuhi mereka. Tetapi ia tidak rela menyerahkan Rasulullah SAW ke tangan mereka. Maka ia datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaumku telah datang kepadaku dan berkata demikian. Maka sayangilah diriku dan dirimu sendiri. Dan janganlah engkau bebankan kepadaku perkara yang aku tidak sanggup menanggungnya." Rasulullah SAW mengira bahwa Abu Thalib telah berubah sikap dan tidak lagi mau membela dan melindunginya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini hingga Allah memenangkannya, atau aku binasa demi memperjuangkannya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Setelah itu Rasulullah SAW menangis, lalu berdiri dan beranjak pergi. Ketika Rasulullah SAW mulai melangkahkan kakinya, Abu Thalib memanggilnya, "Kesinilah wahai anakku." Rasulullah SAW pun memenuhi panggilannya. Abu Thalib berkata, "Teruskan dan serukanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan senantiasa membelamu." Anakku sekalian, bagaimana kekejaman kaum kafir Quraisy dalam penyiksaan terhadap kaum muslimin. Rasulullah SAW terus menyeru ke jalan Allah, sementara orang-orang kafir Quraisy sudah merasa tak berdaya untuk membujuk atau mengancam Rasulullah dan Abu Thalib. Akhirnya mereka melancarkan kemarahan kepada para pengikut Rasulullah SAW yang tidak mempunyai kedudukan tinggi di tengah kaumnya. Kaum muslimin disiksa, dipenjara, dan tidak diberi makan dan minum. Di antaranya yaitu adalah Bilal bin Rabah yang tengah masuk Islam, dijemur oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf di tengah panas yang sangat menyengat. Ia ditelentangkan, lalu dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Umayyah berkata kepadanya, "Kamu akan seperti ini terus sampai kamu mati, atau kamu mengingkari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Akan tetapi Bilal tetap tabah seraya menyeru, "Ahad, Ahad, Ahad." Beberapa saat kemudian lewatlah Abu Bakar. Ia menukar Bilal dengan seorang budak berkulit hitam yang badannya lebih kuat. Diceritakan juga bahwa Bani Makhzum menyiksa Ammar bin Yasir bersama kedua ibu bapanya di terik matahari yang sangat menyengat. Ketika melihat peristiwa itu, Rasulullah berkata,
Bersabarlah wahai keluarga Yasir, imbalan bagimu adalah surga. Ibu Ammar telah dibunuh karena tidak mau keluar dari ajaran Islam. Begitu juga Yasir, bapaknya Ammar, juga dibunuh oleh mereka. Begitu juga Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Mekah dari kalangan kaya. Ia tampan dan selalu berpenampilan mewah. Tatkala Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam, ia datang ke rumah itu dan menyatakan keislamannya. Walaupun Mus'ab telah masuk Islam, akan tetapi ia tetap merahasiakan keislamannya karena takut dimusuhi ibu dan kaumnya. Ia selalu datang kepada Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika ia melakukan sholat, Utsman bin Thalhah mengetahuinya. Lalu hal itu diberitahu kepada ibu dan kaumnya. Maka Mus'ab pun disekap di dalam kamar dan tidak boleh keluar. Ia tetap disekap hingga mendengar kaum muslimin akan hijrah ke Habasyah pada hijrah pertama. Maka ia meloloskan diri dari rumahnya dan ikut hijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin. Ketika kaum muslimin pulang, ia pun ikut pulang. Kini penampilannya sudah berubah, tidak selembut dan sebersih dulu. Saat itu, sebagian kaum muslimin telah mengikat perjanjian dengan sebagian kaum kafir Quraisy, di mana mereka akan dilindungi. Utsman bin Maz'un telah mengikat perjanjian dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Akan tetapi setelah beberapa waktu, ia membatalkan perjanjian itu. Ibnu Mad'un berkata, "Saya sangat senang jika tidak mengikat perjanjian selain dengan Allah." Diceritakan bahwa telah terjadi percakapan antara Ibnu Mad'un dengan salah seorang kaum musyrik yang membuat kaum musyrik itu marah dan menampar matanya hingga bengkak. Saat itu Al-Walid bin Mughirah berada di dekatnya dan berkata, "Wahai saudaraku, sebetulnya mata kamu itu tidak perlu sampai bengkak begitu. Dulu kamu berada dalam suatu perjanjian perlindungan." Utsman berkata, "Sebaliknya, demi Allah, mataku yang sebelah yang tidak bengkak ini merasa iri dengan mata sebelahnya yang bengkak. Sesungguhnya aku sekarang berada dalam perlindungan Allah dan lebih perkasa dan lebih mampu." Anakku sekalian, setelah orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil menjadikan kaum muslimin itu keluar dari Islam, sementara Rasulullah SAW sendiri tidak mau menghentikan dakwahnya, maka mereka semakin marah dan menempuh cara yang lebih kasar. Mereka mengejek dan mengolok-olok beliau. Mereka mengatakan Rasulullah SAW sebagai tukang sihir, penyair, orang gila, dan beraneka macam olok-olok lainnya. Suatu hari, para pemuka kafir Quraisy berkumpul di sudut Ka'bah. Mereka melihat Rasulullah SAW yang sedang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka mengejek beliau dengan perkataan-perkataan yang keji. Rasulullah SAW berhenti dan berkata kepada mereka, "Wahai sekalian kaum Quraisy, dengarlah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku datang kepada kalian dengan hewan sembelihan." Maka mereka pun menghentikan perkataan kasar mereka dan bersikap ramah terhadap Rasulullah SAW. Pada keesokan harinya, ketika di tempat yang sama, mereka melihat Rasulullah SAW sedang melakukan tawaf. Maka dengan serentak mereka mengepung Rasulullah SAW. Ada yang menarik baju Rasulullah. Melihat kejadian itu, Abu Bakar bangkit dari duduknya dan berkata sambil menangis, "Apakah kalian akan membunuh orang hanya karena ia mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Maka mereka pun menyingkir dari Rasulullah SAW. Pada hari lain, Abu Bakar mendapati orang-orang kafir itu sedang menyakiti Rasulullah SAW. Ada yang memukul kepalanya dan ada juga yang menarik jenggotnya. Suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah.
dan setiap orang yang dijumpainya, baik itu orang merdeka atau budak, pasti mengejeknya. Maka Rasulullah SAW pulang dan menyelimuti dirinya dengan selimut. Maka Allah memperingatkan kepada beliau dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Anakku sekalian, itulah perjuangan dan pengorbanan Rasulullah beserta kaum muslimin di awal masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW dalam menegakkan Islam, menegakkan kebenaran, yang tentunya hal ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita untuk masa sekarang dan yang akan datang, bahwa dalam menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, tentunya akan banyak tantangan dan rintangan yang memerlukan ketabahan dan kesabaran kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.